Salam guys yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa kembali dengan sumber artikel media Rohani Parakletos. Untuk pembacaan artikel rohani pada saat ini dengan judul Hari Sabat Melampaui Ruang dan Waktu part 10. Pertobatan ada benang merahnya dengan hubungan antara Allah dan manusia yang telah terputus oleh dosa dan tersambung kembali darah anak domba Allah di kayu salib. Pertobatan itu merendahkan diri seperti anak kecil atau berhubungan dengan sesama, karena pada dasarnya manusia yang telah jatuh ke dalam dosa itu egoismenya sangat kuat. Kehidupan yang individualisme mewarnai perjalanan dan dinamika kehidupan manusia, khususnya yang berkenaan dengan tahta, harta, wanita atau laki-laki. Yang terbesar itu bisa diartikan dengan tahta atau jabatan, sedangkan menurut pikiran dan asumsi manusia, kehormatan dan penghormatan, terutama di era globalisme ini, seseorang akan mendapatkan kehormatan dan penghormatan apabila mempunyai harta dan kekayaan yang melimpah dan jabatan yang tinggi. Dunia ini telah dicengkram oleh kapitalisme atau neoliberalisme yang membawa pemisahan di dalam struktur masyarakat. Yang kaya akan menjadi semakin kaya dan yang miskin akan menjadi semakin miskin. Anak kecil itu mempunyai kejujuran, tidak punya pikiran-pikiran yang negatif terhadap sesamanya, tidak pendendam, belum mengetahui tahta dan harta dalam konteks rasa ingin memiliki semuanya itu. Barang siapa membuat seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Menyambut anak kecil ada benang merahnya dengan status sosial seseorang yang rendah. Mampukah kita hidup tidak membedakan status sosial? Senada dengan hukum kasih, kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Siapakah sama manusia itu? Sesama manusia itu juga masuk anak-anak dalam panggung kehidupan yang sebenarnya. Anak-anak tidak mendapatkan banyak ruang untuk mengeksplor potensi yang dimilikinya, tidak memiliki ruang untuk berbicara, mengeluarkan pendapat. Anak-anak acap kali tidak didengar suaranya, sering dianggap bodoh dan tidak mampu melaksanakan tanggung jawab. Pada umumnya, anak kecil dipandang sebelah mata dan dilihat dari satu sisi saja, yaitu faktor usia, pengetahuan, dan faktor belum banyak pengalaman dalam segala sesuatu yang ada kaitannya dengan tatanan pengembalaan. Keputusan anak-anak tidak diikut sertakan. Padahal biasanya orang tidak diperhitungkan. Keberadaannya itu bisa menjadi penentu keberhasilan atau kemenangan. Pada saat ini banyak anak mengalami kekerasan fisik maupun psikologis yang menimpa anak yang dilakukan orang tua maupun orang lain yang lebih dewasa. Banyak anak-anak juga menjadi korban perdagangan manusia dan praktek-praktek kejahatan terhadap anak yang lainnya. Kata menyambut dapat juga diartikan dengan kata menerima. Anak ini di dalam namaku. Kalimat ayat di atas bagaimana umat Allah mengajarkan tentang penerapan iman kepada Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari. Anak kecil yang
dimaksud Tuhan Yesus juga bukan hanya bicara masalah usia seseorang, tapi juga berbicara status sosial di masyarakat. Anak kecil bisa juga bicara tentang kehidupan orang miskin yang tidak punya alat produksi, miskin kesempatan kerja, miskin akses informasi, juga miskin modal usaha dan lain sebagainya. Amin dan bersambung.